Bab 461, Wu Sheng ke alam Kaisar Wu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Awalnya aku merasa Gaosan tidak jujur, dan memang begitu. Bintang biru bukanlah pecahan benua yang sederhana, tetapi pecahan inti yang berat yang tampaknya merupakan dunia tanpa batas. Alam tanpa batas, pusat alam semesta tanpa batas ini, aku tidak tahu seberapa mengerikannya itu. Sulam muncul dalam keadaan linglung, berpikir dalam hati, bintang biru diduga sebagai pecahan inti alam tanpa batas. Begitu berita ini menyebar, itu pasti akan membangkitkan ketamakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Berita ini harus diblokir. Memikirkan hal ini, Sulang segera berkata kepada Huang Fuqin, rahasia bintang biru tidak boleh dibocorkan. Ya, Tuan. Huang Fuqin mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku tidak pernah mengungkapkan identitas sebenarnya dari bintang biru. Aku hanya mengklaim pecahan daratan ke dunia luar. Bagi tokoh inti suku Fengling, mereka mengklaim sebagai alam semesta kehidupan seorang Wudi tertentu, dan alasan mengapa suku Fengling menyerbu bintang biru adalah untuk menemukan warisan Wudi. Alam semesta kehidupan, apa ini? Sulang mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudut mulut Huang Fu berkedut, dan dia diam-diam berkata, aku berisik. Mengapa tuan ini tidak tahu apa-apa? Hah, ingin mati. Sulang merasakan emosi meludah dari api jiwanya, dan tiba-tiba matanya menyipit, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Tuan, ampuni dosa. Bawahan seharusnya tidak mengeluh tentang tuan. Wajah Huang Fuqin menunjukkan kengerian dan kepahitan, dan segera berlutut dan meminta maaf. Lupakan saja untuk pertama kalinya. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, aku belum memberitahuku rahasia kehidupan dan alam semesta, dan informasi terkait tentang Wu Sheng Wuxian, dan sebagainya. Bawahan mengatakannya. Huang Fuqin berkata dengan tergesa-gesa, ketika makhluk-makhluk kebijaksanaan berlatih seni bela diri dan mencapai tingkat seni bela diri, mereka akan terpapar pada pemandu ruang angkasa. Jika Anda memiliki pemandu ruang angkasa, Anda dapat membentuk alam dewa perang, dan naik ke alam dewa perang. Tetapi jika Anda ingin melangkah lebih jauh di alam dewa bela diri, Anda perlu memahami aturan langit dan bumi, bergabung ke alam, membentuk alam Sein bela diri, dan naik ke alam Sein bela diri. Pembagian alam Sein bela diri berbeda dari alam bela diri sebelumnya, dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang, dan alam kuasa Xian. Di antara mereka, orang bijak bela diri dari 7 hingga 9 bintang juga dihormati sebagai orang bijak agung. Wu Sheng memahami lebih banyak aturan langit dan bumi, membuat wilayah Wu Sheng lebih sempurna, dan secara bertahap membentuk batas dalam. Ketika batas dalam tercapai, saat itulah Wu Sheng dipromosikan menjadi Wuxian. Pembagian ranah Wuxian mirip dengan Wu Sheng. Wuxian memiliki ranah batin. Untuk dipromosikan menjadi Kaisar Wu, ia perlu memahami jalan tertinggi. Jalan tertinggi adalah jalan yang tersusun dari aturan-aturan. Dengan memahami dan memadukannya ke dalam dunia batin dapat membentuk dunia nyata, dan Anda dapat menerobos dari ranah Wuxian ke ranah Kaisar Wu, dan saya tidak tahu pembagian ranah Kaisar Wu. Pada titik ini, dunia internal Kaisar Wu dapat bertahan hidup dan melipat gandakan roh, sehingga disebut alam semesta kehidupan. Dimensi alam semesta kehidupan bervariasi sesuai dengan kekuatan Kaisar Wu. Semakin kuat Kaisar Wu, semakin luas alam semesta kehidupan. Ketika alam semesta kehidupan meluas, Kaisar Wu akan menelan makhluk-makhluk bumi dari alam semesta yang tak terbatas untuk mengisinya. Dalam hal laju aliran waktu, secara umum, laju aliran waktu sama dengan alam semesta yang tak terbatas. Namun ada pengecualian, yaitu Kaisar Wu yang memahami aturan-aturan waktu. Mereka dapat mengubah aliran waktu di alam semesta kehidupan, mempercepat perkembangannya, dan tidak pernah dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Hanya saja, aturan waktu adalah aturan yang paling sulit di dunia, dan hampir tidak ada Kaisar Wu yang dapat memahaminya. Oleh karena itu, laju aliran waktu hampir semua alam semesta yang hidup sama dengan alam semesta yang tak berujung. Akhirnya, ketika seorang Wudi jatuh, alam semesta kehidupannya tidak akan lenyap, tetapi secara bertahap akan kehilangan penghalang dunia dan kembali ke alam semesta yang tak terbatas. Tuan, bawahan tahu begitu banyak. Itu saja, begitu Kaisar Wu tercapai, maka seseorang setara dengan dunia. Tidak, itu adalah alam semesta. Satu orang, satu alam semesta, betapa kuatnya keberadaan itu. Sulang menarik napas dalam-dalam, tatapan kerinduan di matanya.
Segera, sudut mulutnya berkedut dan sebuah senyuman muncul, namun, dengan keberadaan suatu sistem, alam Kaisar Wu mungkin tidak jauh lagi. Setelah berbincang dengan Huang Fuqin, Sulang memerintahkan Huang Fuqin untuk membuka kembali formasi pelindung kota utama klan Fengling. Tak lama kemudian, mereka diminta untuk menenangkan suku Fengling agar tidak terjadi kekacauan. Segera, setelah itu, dia menghubungi Yan Xingxing dan mengetahui situasi di Bintang Biru. Saat ini, Legiun Roh Angin telah sepenuhnya mundur dan berkumpul bersama untuk menunggu perintah dari tingkat atas. Gelombang binatang buas itu mundur satu demi satu dan mundur ke dalam hutan. Di antara reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, para prajurit Teran mulai mencari dan menyelamatkan para prajurit yang belum mati. Baik itu prajurit manusia atau prajurit Fengling, selamatkan mereka semua. Selain itu, semua orang dari keluarga Jin dari klan kuno Yinsi ditangkap dan ingin dipenggal untuk diperlihatkan kepada publik. Setelah mengetahuinya, Sulang melemparkan semua kekacauan di Bintang Biru ke Yan Xingxing dan membiarkannya mengatasinya sendiri. Bagaimanapun, Yan Xingxing telah memimpin Bintang Biru selama ribuan tahun dan dapat dengan mudah mengatasi berbagai situasi. Dia adalah bakat manajerial yang baik. Adapun bayi besar Bintang Biru, Sulang berencana untuk mengesampingkannya sementara. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya saat ini baru mencapai Wuwang dasar, dan dia tidak perlu memahami aturan atau apapun. Setelah menangani urusan Bintang Biru, tatapan Sulang kembali tertuju pada Huang Fuqin. Ada banyak hal baik di tubuh Huang Fuqin, yang tidak bisa disia-siakan. Dan orang ini saat ini sangat berguna, seperti menekan ras roh angin, menghalangi ras alien lainnya, dan sebagainya. Tetapi orang ini terpaksa menyerah. Meskipun jiwanya telah diserahkan, dia tidak bisa berkhianat. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih harus diyakinkan dan bersedia menjadi seekor anjing. Oleh karena itu, Sulang menatap Huang Fuqin dan perlahan-lahan punya rencana. Tuan, kulit kepala Huang Fuqin mati rasa ketika Sulang melihatnya, dan dia membungkuk dengan alis yang menyenangkan. Yah, kamu telah menjadi patriark klan roh angin begitu lama, kamu pasti telah mengumpulkan banyak harta, kan? Sulang tersenyum tipis, keluarkan harta yang kamu kumpulkan dan biarkan aku melihatnya. Ya, Huang Fuqin tidak berani merasa tertekan, dan segera mengambil semua barangnya keluar dari wilayah Valkyrie. Wow, banyak harta karun seperti Lingxi Lingyu, Gem Lingxi, Weapon Arai, Kung Fu Jade Slips, Fierce Beast Materials, Del, menumpuk di seluruh bukit. Sulang melihatnya, kecuali teknik Lingxi, kebanyakan dari mereka adalah harta karun tingkat tinggi, dan sebagian kecil adalah harta karun tingkat dewa, dicampur dengan beberapa hal tingkat kekaisaran, seperti yang diharapkan menjadi pemimpin keluarga, ada begitu banyak hal baik. Sulang tersenyum dan mengangguk, tetapi banyak bahan di dalamnya yang terbuang sia-sia, seperti pil tingkat dewa ini. Mendengar ini, ekspresi Huang Fuqin tiba-tiba berubah. Barang-barang yang dikumpulkannya semuanya sangat berharga, terutama pil-pil itu, yang semuanya adalah harta karun besar yang telah disimpannya. Namun dalam hatinya Sulang benar-benar mengatakan bahwa pil-pil tingkat dewa itu adalah bahan-bahan yang terbuang sia-sia. Ini benar-benar sulit untuk dipahami. Pada saat ini, Sulang mengulurkan tangannya, dan sebuah pil hijau terbang keluar dari bukit harta karun. Huang Fuqin meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah pil Dewa Qianyuan Dahuan, pil dewa tingkat menengah yang digunakan untuk menstabilkan tubuh selama terobosan. Kualitasnya telah mencapai tingkat atas. Huang Fuqin, apa pendapatmu tentang pil ini? Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia menatap Huang Fuqin dengan sedikit jenaka. Ini, seharusnya cukup bagus. Huang Fuqin menjawab dengan hati-hati. Sebenarnya, ini sudah menjadi pil terbaik di antara pil tingkat dewa miliknya. Namun Sulang mengatakan sebelumnya bahwa pil-pil ini adalah bahan-bahan yang terbuang sia-sia, beraninya dia mengatakan bahwa pil-pil itu bagus. Sebenarnya, pil ini sama sekali tidak bagus. Sulang tersenyum tipis, jika aku yang menyempurnakannya, itu pasti pil dengan kualitas sempurna, apakah kau percaya? Bawahan percaya. Huang Fuqin mengangguk cepat. Tidak, kau tidak percaya. Sulang memutar matanya, dia bisa merasakan perubahan suasana hati Huang Fuqin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Huang Fuqin? Bawahan ini, Huang Fuqin menelan ludah dengan gugup, keringat dingin mengucur di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu gugup hingga berkeringat dingin setelah menjadi kepala klan Fengling.
Aku mengerti apa yang kau pikirkan. Lagi pula, dalam kognisimu, bahkan pil tingkat tinggi dengan kualitas sempurna pun berharga, dan itu tergantung pada alkemis tingkat dewa untuk menyempurnakannya dengan keberuntungan. Dan pil dengan kualitas sempurna tingkat dewa, bahkan alkemis tingkat suci, hampir mustahil untuk disempurnakan. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu hari ini bagaimana aku menyempurnakan obat dengan kualitas sempurna tingkat dewa. Sambil berbicara, Sulang melambaikan tangannya, pil itu menghilang di tangannya, dan segera sejumlah besar bahan obat muncul. Tampaknya pil itu dimasukkan ke ruang penyimpanan terlebih dahulu, dan kemudian bahan-bahannya dikeluarkan. Namun sebenarnya, Sulanglah yang menggunakan fungsi dekomposisi satu tombol untuk langsung menguraikan obatnya menjadi bahan-bahan. Melihat bahan-bahan di tangan Sulang, Huang Fuqin mengangguk dengan curiga. Fantastis. Sulang tersenyum sedikit, mengeluarkan tungku pil, dan mulai menyempurnakannya. Huang Fuqin berdiri di samping, menatap gerakan Sulang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa Sulang dapat memurnikan obat bermutu sempurna tingkat dewa. Namun, ketika Sulang berbicara, awan tampak ringan dan berangin, dan tampaknya pil bermutu sempurna tingkat dewa tidak layak disebut. Sebelumnya, dia bahkan mengeluarkan dewa petir meteorit Taiji yang dimurnikan dengan metode aneh. Mungkinkah guru misterius ini benar-benar dapat memurnikan pil bermutu sempurna tingkat dewa? Huang Fuqin menjilat bibirnya, menantikannya. Pada saat ini, Sulang mulai memurnikan pil. Semua tindakannya lancar dan halus, dan tidak ada kesalahan dalam poin penting apapun. Huang Fuqin juga tahu ramuan. Bagaimanapun, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mempelajari ramuan? Melihat gerakan Sulang saat ini, dia langsung terkejut. Seketika, dia mempelajari banyak hal baik dari teknik pemurnian Sulang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Namun, sebelum dia melihatnya terlalu lama, Sulang menembak jantungnya. Wow, 5 pil Qianyuan dahuan kualitas sempurna terbang keluar dari tungku pil dan langsung jatuh di depan Huang Fuqin. Ini benar-benar pil dengan kualitas sempurna. Huang Fuqin mengambil pil itu, dan matanya hampir jatuh dari matanya. Sungguh menyedihkan, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menyentuh pil kualitas sempurna. Huang Fuqin, bagaimana? Sudut mulut Sulang berkedut dan dia tersenyum. Ini. Pencapaian alkimia sang guru benar-benar luar biasa. Aku khawatir itu telah melampaui level abadi. Huang Fuqin memegang pil di tangannya, dan suaranya bergetar karena ngeri. Dalam kognisinya, hanya seorang alkemis tingkat abadi yang dapat memurnikan pil dewa dengan kualitas sempurna. Tetapi bahkan seorang alkemis tingkat abadi pasti tidak dapat memurnikan pil sempurna tingkat dewa dengan mudah dan cepat, dan masih ada 5 dalam satu tungku. Huang Fuqin tiba-tiba berpikir bahwa Sulang adalah ras manusia, dan sejarah peradaban seni bela diri ras manusia hanya lebih dari 2000 tahun. Bahkan jika Sulang mulai berlatih alkimia sejak awal seni bela diri, itu baru 2000 tahun sekarang. Dalam waktu yang singkat, ia menjadi seorang alkemis abadi dari awal. Ini luar biasa, Huang Fuqin, alkimia saya memang telah mencapai tingkat abadi. Pada saat ini, Sulang berkata dengan ringan, dan kemudian mengeluarkan kuali artefak. Tidak hanya itu, teknik pemurnian artefak saya juga telah mencapai tingkat abadi. Apakah Anda ingin melihatnya? Petik 2. Ini, bawahan sepenuhnya percaya bahwa tuannya memiliki teknik pemurnian abadi. Huang Fuqin mengangguk tercengang. Yah, selain peralatan pemurnian alkimia, aku juga mencoba-coba metode formasi, mencapai level suci. Sulang menguraikan sejumlah besar formasi dengan tangannya. Ini juga alasan mengapa aku bisa mengendalikan formasi kota utama. Huang Fuqin gemetar, tidak bisa berbicara sama sekali, dan hanya bisa mengangguk terus-menerus. Pada saat yang sama, gambaran Sulang di dalam hatinya juga berubah lagi dan lagi, menjadi lebih misterius. Dia terus berspekulasi, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Sulang pasti telah memperoleh warisan Super Infinity. Ini setara dengan pewaris kekuatan tak terbatas. Tianlei, aku khawatir keberadaan seperti itu tidak sebanding dengan Kaisar. Jadi, Sulang tersenyum tipis, apakah kamu tahu apa artinya ini bagimu dan ras roh angin? Ini berarti bahwa bawahan menyerah kepada Tuan adalah kesempatan besar bagi klan kita. Huang Fuqin begitu bersemangat hingga ia berlutut dengan bunyi gedebuk,
bawahan mohon kepada Tuan untuk mengabaikan para pendahulu. Anda dapat yakin, selama Anda setia, itu akan menguntungkan Anda. Sulang tersenyum tipis, melambaikan beberapa pil dan terbang di depan Huang Fuqin. Anda sekarang adalah seorang kuasa sage, dan Anda hanya selangkah lagi dari level suci yang sebenarnya. Saya mengizinkan Anda untuk memasuki aturan pencerahan bintang biru. Pil-pil ini diyakini dapat membantu Anda. Bagaimanapun, jiwa Huang Fuqin ada di tangannya, dan ia tidak dapat berkhianat tidak peduli seberapa kuatnya ia, jadi Sulang hanya memberinya sedikit rasa manis. Huang Fuqin melihat pil di depannya, dan segera menjadi lamban dan membatu. Ini adalah pil suci, dan kualitasnya sempurna. Huang Fuqin sangat gembira, bahkan pupil matanya gemetar hebat. Ya, pil yang diberikan oleh Sulang adalah pil suci. Namun, pil-pil ini tidak dimurnikan secara langsung. Karena Sulang tidak menguasai pil tingkat suci, dan tidak ada cukup bahan. Tingkat suci yang tersedia, akumulasi Huang Fuqin selama puluhan ribu tahun hanya memperoleh lebih dari selusin bahan pemurnian suci. Oleh karena itu, obat-obatan ini disintesis dari obat-obatan tingkat dewa yang dimurnikan dari bahan-bahan Huang Fuqin sintesis satu kunci sekarang level 10. Dapat disintesis dengan bahan dan pil tingkat dewa dan di bawahnya. Disintesis dengan pil tingkat dewa, Anda secara alami dapat memperoleh pil tingkat suci. Pada saat ini, Huang Fuqin dengan gemetar mengulurkan tangannya dan memegang pil itu erat-erat di tangannya. Dia bernapas cepat, dan kegembiraannya sulit disembunyikan. Perbedaan terbesar antara pil tingkat suci dan pil tingkat dewa adalah bahwa pil itu mengandung aturan langit dan bumi yang sangat halus. Awalnya, bahkan jika dia benar-benar menduduki bintang biru, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak kesulitan yang diperlukan untuk memahami aturannya. Tetapi saat ini, dengan begitu banyak pil tingkat suci, ditambah kemampuan untuk pergi ke bintang biru untuk memahami aturannya, ranah martial Sein hampir dalam jangkauan. Ranah Wusheng, bahkan di benua Changlan, dia dapat dianggap sebagai pihak yang kuat. Selain peningkatan kekuatan, rentang hidup Wusheng telah mencapai lebih dari 100.000 tahun. Sebagai dewa perang, Huang Fuqin memiliki rentang hidup lebih dari 10.000 tahun, tetapi dia sebenarnya sudah mendekati batasnya. Selama dia menerobos ke martial Sein, dia akan dapat menyingkirkan kengerian akhir hidupnya, dan dia akan menjadi cantik selama 100.000 tahun. Pesona terbesar seni bela diri tidak terletak pada kekuatan, tetapi pada keabadian. Bawahan, terima kasih Tuhan. Huang Fuqin dengan rela berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya dengan berat. Bangun, ini hanya hal-hal kecil. Kau tahu, keterampilan penyulingan alkimiaku telah mencapai tingkat keabadian. Sulang melambaikan tangannya dengan ringan, namun, hadiah seperti apa yang bisa kau dapatkan di masa depan tergantung pada apakah kau mampu melakukan sesuatu. Bawahan mengatur Kuihuo untuk menuangkan matahari, hati dan empedu, untuk melewati air dan api untuk Tuhan, dan tidak akan ragu-ragu. Huang Fuqin sekali lagi dengan hormat mengetuk kepalanya 3 kali, dan gerakannya menjadi lebih lancar dan mahir. Yah, sepertinya orang ini dengan cepat menyatu dengan identitasnya. Lumayan, cepat bangun, suku Fengling di kota utama sudah tenang, tetapi kota-kota di sekitarnya belum tenang. Sulang tersenyum tipis, kau harus lari secepatnya, dan pastikan semua orang di suku Fengling tahu bahwa menyerahnya suku Fengling adalah berkah atau kutukan. Selain itu, terus kirim orang untuk mencari Tu Qin Zheng dan Ji Ruxue. Tu Qin Ruxue, dia sangat penting bagiku. Memikirkan Ji Ruxue dan Murong Xianxian, Sulang sedikit khawatir. Benua Changlan sangat luas dan sangat berbahaya. Bawahan mengerti. Huang Fuqin bangkit dari tanah dan berkata dengan hormat, para bawahan akan pergi untuk menenangkan rakyat. Baiklah, setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan membuka saluran antara Blue Star dan Wind Spirit Rache, dan membawamu ke Blue Star untuk memahami aturannya. Sulang berkata, ngomong-ngomong, ras manusia dan ras Wind Spirit juga mulai berkomunikasi. Ya, Huang Fuqin Cui berkata sebagaimana mestinya, dan segera pergi saat Sulang memberi isyarat. Setelah Huang Fuqin pergi, Sulang menggerakkan tubuhnya dan menggantikannya dengan klon. Segera setelah itu, dia muncul di gua bawah tanah yang sangat aman. Sistem, simpan semua batu roh dan giok. Setelah menerima banyak dana dari Huang Fuqin, pikiran pertama Sulang adalah meningkatkan sistem terlebih dahulu. Ding, semua Lingxi dan Lingyu telah disimpan. Pikir Sulang,
dan memeriksa saldo Gyokroh. Tingkat rendah. Setelah dengan panik meningkatkan fungsi sistem sebelumnya, 630.000 Lingyu tingkat rendah tersisa. Namun saat ini, saldo Lingyu tingkat rendah memecahkan rekor, mencapai 8,86 juta yang mengerikan. Dengan kata lain, Huang Fuqin memiliki lebih dari 8 juta Gyokroh tingkat rendah sendiri. Jumlah ini hampir 10 kali lipat dari 5 orang termasuk Shen Tufeng. Layak menjadi tuan keluarga, minyak dan air ini dapat digunakan dalam pertempuran. Sayangnya, meskipun ada banyak Gyokroh, jumlahnya masih tidak melebihi 10 juta. Saat ini, hanya ada 4 fungsi yang dapat ditingkatkan, perburuan harta karun 1 klik dan susunan pemurnian alkimia. Namun selain perburuan harta karun 1 klik, fungsi-fungsi ini tampaknya tidak banyak berguna untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin menyelamatkan gelombang? Lupakan saja. Fitur-fitur baru mengharuskan semua level 15 untuk mendapatkan izin aktivasi, dan cepat atau lambat mereka harus ditingkatkan. Lagi pula, uang akan kembali setelah semua uang habis. Bukankah itu hanya uang? Gunakan saja. Sulang merenung sejenak, lalu memerintahkan, sistemnya, perburuan harta karun 1 kunci, pemurnian alkimia 1 kunci, dan pemurnian 4 fungsi, semuanya ditingkatkan ke 1 level. Ding! Konsumsi 1 juta Gyokroh tingkat rendah, fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 15, dan jumlah glider terbang pemburu harta karun telah meningkat menjadi 87.296. Ding! Selamat atas peningkatan fungsi perburuan harta karun sekali klik ke level 15. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, tidak ada salahnya maju atau mundur. Petik 2. Ding! Level kekebalan kerusakan drifter terbang pemburu harta karun telah ditingkatkan ke level Valkyrie, dan kebal terhadap kerusakan level Valkyrie dan di bawahnya. Petik 2. Ding! Konsumsi 1 juta Gyokroh tingkat rendah, fungsi pemurnian 1 kunci ditingkatkan ke 12, dan dapat memurnikan level abadi dan di bawahnya. Ding! Meningkatkan fungsi alkimia 1 kunci membutuhkan 1 juta Gyokroh tingkat tinggi, dan tidak ada cukup dana untuk meningkatkan. Ding! Meningkatkan fungsi mixer 1 kunci membutuhkan 1 juta Gyokroh tingkat tinggi, dan dana tidak cukup untuk meningkatkan. Apa? Meningkatkan alkimia 1 kunci dan penyempurnaan 1 kunci membutuhkan 1 juta Gyokroh bermutu tinggi. Mata Sulang membelalak, hampir tercengang karena terkejut. 1 juta Gyokroh bermutu tinggi, ini setara dengan 1 miliar Gyokroh bermutu rendah. Sistemnya terlalu tidak baik, tiba-tiba menaikkan harga peningkatan 10.000 kali lipat. Desis, mengerikan sekali. Sulang tidak bisa menahan napas untuk tidak menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, dia menahan amarahnya. Lupakan saja, bagaimanapun, fungsi alkimia penyempurnaan bentuk sudah dapat memurnikan harta karun tingkat kaisar, itu sudah cukup. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Sulang melirik sisa 7,86 juta Gyokroh bermutu rendah, dan segera mengalihkan pandangannya ke tumpukan material. Dengan begitu banyak material, bahkan ada material kelas suci, aku ingin tahu apakah kamu dapat meningkatkan pedang Yutian. Sulang bertanya dengan sedikit harapan, bisakah sistem mempertahankan karakteristik pedang Yutian dan meningkatkannya menjadi senjata suci? Ding! Kekurangan material Sakral Dragon Phoenix Demon Root Asterisk 2, Geocentric Baolyu Asterisk 6, Perfect Secret Jade Asterisk 1. Berbaring, kekurangan begitu banyak material. Sulang mengerutkan kening, sepertinya aku harus keluar untuk mencari material. Tentu saja, jika kamu ingin bepergian keluar, kamu harus berurusan dengan urusan Blue Star dan Wind Spirit. Saat ini, Huang Fuqin sedang menghibur klan Fengling, dan Yan Xingxing sedang mengelola klan Lansing. Tidak lama lagi kedua klan akan pulih dari perang. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan level kultivasi. Sulang bertanya, sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik pangkat menjadi Raja Bela Diri Menengah? Ding! Host, kamu bisa naik ke alam Raja Bela Diri Menengah hanya dalam 6 jam. 6 jam, ya, meskipun latihan 1 kunciku telah ditingkatkan ke level 16, baru 2 atau 3 jam sejak terobosan terakhir. Tes Gading, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam 2 atau 3 jam ini. 5 dewa perang terbunuh, Huang Fuqin dipaksa menyerah, dan pertempuran antara ras Fengling dan manusia berakhir. Sambil mendesah, Sulang terus bertanya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan yang aku latih untuk mencapai kesempurnaan? Ding!
Host, misteri menakutkan wilayah guntur, takdir Lei Ying, seni mendalam Shen Gang Hun Yuan, dapat mencapai kesempurnaan dalam 50 menit, dan volume tubuh Tian Xiaoming masih membutuhkan promosi 22 jam untuk menyelesaikan level. Volume tubuh Tian Xiaoming adalah teknik penempaan tubuh kekaisaran yang diperoleh dari Jin Wubai, yang dapat sangat meningkatkan atribut pertahanan dan daya tahan. Hei, itu cukup seperti yang kuharapkan. Seni bela diri sekali klik telah naik ke level 16, dan waktu yang dibutuhkan untuk berlatih latihan tingkat raja semakin singkat. Dan waktu yang dibutuhkan untuk latihan tingkat kaisar sesingkat kurang dari sehari. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum puas, dan segera dia berbaring di tanah, tidur dalam tidur palsu. Waktu yang singkat berlalu dengan cepat. Selama periode tersebut, keadaan menelan klon menghilang secara otomatis setelah batas waktu tercapai, dan ke-14 klon jatuh ke dalam pendinginan. 3 latihan tingkat raja berhasil mencapai level yang sempurna. Dan level kultivasi Sulang juga telah dipromosikan ke ranah raja bela diri menengah saat ini. Terobosan ranah kecil tidak melibatkan sublimasi esensi kehidupan, dan tidak ada perubahan yang layak disebutkan. Tidak lebih dari kristal roh menjadi lebih besar, aura yang tersimpan lebih banyak, tubuh juga dilembabkan dan dilatih, dan semua aspek telah ditingkatkan. Sistem, panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, Wuwang menengah, level serangan, Wuzun senior, level pertahanan, Wuzun menengah, level senfa, Wuzun senior, level ketahanan, Wuzun menengah. Level jiwa, alam Nian Hai. Teknik penguasaan, sutra hati tak terbatas. Metode mendalam menakutkan wilayah guntur, level raja. Penyempurnaan, diagram takdir bayangan guntur, level raja. Penyempurnaan, Shen Gang Hunyuan Suan Gong, level raja. Penyempurnaan. Ruyanling Juelu, level atas. Sempurna poros Tian Kui Liu Cai, level atas. Sempurna, latihan Tianwang, level atas. Sempurna. Sun En Mun Dangkong Baodian, level atas. Kesempurnaan Kijue Tingzhen, level atas. Kesempurnaan, rahasia abadi ban emas, level atas. Kesempurnaan. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol, level 16, fungsi pelatihan 1 kunci, level 16, fungsi pengiriman klon, level 15, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 13, fungsi alkimia 1 kunci, level 12, fungsi mixer 1 kunci, level 12, fungsi pemurnian arai 1 kunci, level 12, fungsi sintesis 1 kunci, level 10, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Basis kultivasi telah ditingkatkan ke alam kecil, ditambah 3 latihan tingkat raja tingkat kesempurnaan, dan kekuatan tempur saya yang sebenarnya telah dinaikkan ke alam setengah Wuzun, yang tidak buruk. Sudut mulut Sulang terangkat, dan kemudian 3 latihan tingkat kekaisaran lagi ditempatkan. Ketiga latihan ini berasal dari 5 dewa bela diri besar klan Feng Ling dan Huang Fuqin, yang merupakan latihan terbaik di antara latihan tingkat kaisar. Untuk bekerja sama dengan pedang Yutian, ketiga teknik ini semuanya adalah teknik senjata pedang panjang. Mereka adalah, spektrum pedang Dewa Kongzhao, catatan pedang abadi Longwu, seni pedang Suanguang Sumi. Di antara mereka, Kongzhao God Sword Spectrum adalah gerakan pedang tunggal yang eksplosif untuk pertarungan tatap muka. Longwu Immortal Sword Record adalah serangkaian formasi pedang yang digunakan untuk pemanenan skala besar, sedangkan Suanguang Sumi Sword Art adalah seni pedang pembunuh tersembunyi yang digunakan untuk serangan diam-diam. Setelah melakukan semua ini, Sulang menghubungi Yan Xingxing dan Huang Fuqin lagi, dan menemukan bahwa ada terlalu banyak hal di antara kedua klan dan mereka belum diproses. Kalau begitu, ayo pergi ke suku Silverhorn. Pikiran Sulang berubah, pengiriman klon plus penggantian klon, dan dia datang ke halaman kecil yang diatur oleh Rupert. Pada saat ini, masih sangat pagi untuk periode 3 hari yang disepakati. Selama periode ini, tidak ada yang datang untuk menjelajahi halaman. Berita tentang perubahan besar klan Roh Angin harus disembunyikan. Mari kita lihat dulu, bagaimana reaksi tanduk perak terhadap ini. Sulang mengubah tubuhnya dan menjadi orang dewasa tanpa nama, dari Danzun dari suku tanduk perak sebelumnya. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan formasi di sekitarnya tiba-tiba surut seperti air. Segera setelah itu, dia sisiran keluar dan berbalik untuk melihat rumah Tuan Kota Rupert. Tuan Anonim, benar saja, Rupert memperhatikan bahwa Sulang ada di halaman dan segera bergegas. Setelah melihat Sulang,
dia bersikap sopan dan sangat rendah hati. Tuan Rupert, pil Tai Tianxin yang Anda inginkan, saya telah menyempurnakannya. Sulang tersenyum tipis, dan segera melambaikan tangan, botol pil terbang di depan Rupert. Begitu cepat, Rupert menangkap botol pil itu dengan tergesa-gesa, lalu membuka gabusnya dengan sedikit keterkejutan dan harapan. Tiba-tiba, aroma kaldu menyebar dari mulut botol dengan kilauan. Kualitas sempurna Tai Tianxin dan, haha, hebat, Rupert mencium bau dupa dan matanya yang sudah besar menatap seperti dua kaserole. Petik 2 petik 2. Melihat Rupert begitu ceroboh, Sulang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aha, membuat tuan tanpa nama itu tertawa. Rupert tersenyum kecut, lalu mengeluarkan cincin ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Sulang, yang tanpa nama, ada 100 giok roh tingkat rendah. Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada biaya penanganan. Ekspresi Sulang mengembun, dan dia dengan serius menolak Rupert. Jika sebelumnya, Sulang mungkin menerimanya. Tapi sekarang, 100 giok roh tingkat rendah itu sama sekali tidak layak disebut, bahkan sebagian kecil pun tidak. Ini, pil Tai Tianxin sangat penting bagiku. Rupert menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa tidak melaporkan kebaikan besar dari tuan tanpa nama. Tidak perlu dikatakan lagi. Sulang menggelengkan kepalanya dengan tegas, hari ini, aku selesai memurnikan pil dan menerima pesan dari seorang rekan Tao yang mengatakan bahwa klan Fengling telah berubah drastis. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang masalah ini? Ya, Tuan tidak dikenal. Melihat Sulang bertekad untuk tidak menerimanya, Rupert hanya bisa mengambil kembali batu giok itu. Segera dia menjawab, mengenai perubahan besar suku roh angin, aku hanya tahu bahwa retakan ruang waktu telah muncul di wilayah mereka, yang mengarah langsung ke sepotong puing daratan. Suku aborigin tinggal di pecahan daratan, dan suku Fengling melancarkan invasi dan ingin menduduki pecahan daratan, dan pertempuran besar pecah kemarin. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa ras manusia di pecahan daratan benar-benar memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Klan Fengling menendang lempengan besi, tidak hanya tidak menduduki pecahan daratan, tetapi juga membawa seluruh rasnya ke dalamnya. Klan kami dan klan Fengling selalu bermusuhan, dan awalnya berencana untuk memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Tetapi sekarang klan roh angin dapat dianggap dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci, tingkat atas malah memberi perintah untuk membiarkan kami mengecilkan kekuatan kami dan tidak berkonflik dengan klan roh angin. Aku dapat merasakan bahwa eselon atas sangat ketakutan, dan aku juga tahu bahwa setelah situasi pembangkit tenaga listrik tingkat suci ras manusia stabil, mereka pasti akan berkembang, dan kemudian Rupert berbicara, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pembangkit tenaga suci, wajah Sulang terkejut, dan dia langsung memikirkannya, sedikit terkejut. Saya pikir itu pasti berita palsu yang disebarkan Huang Fuqin, untuk mencegah alien di sekitarnya menyerang klan Fengling. Bagaimanapun, 5 dari 6 dewa bela diri agung suku Fengling telah mati dan 1 hilang, ditambah ras manusia, tetapi 2 dewa bela diri dan 1 orang bijak semu. Jika ras asing dari segala arah datang satu demi satu, bagaimana itu bisa dihentikan? Oleh karena itu, Huang Fuqin hanya dapat menyebarkan berita palsu, membuat alien merasa cemburu dan tidak berani datang. Dan strateginya memang berhasil. Tidak hanya ras alien di sekitarnya, tetapi bahkan anggota suku Fengling mempercayai berita ini. Bagaimanapun, jika itu bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, bagaimana Huang Fuqin bisa menyerah? Ya, pembangkit tenaga listrik suci. Dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, Silverhorn kita tidak dapat melawan sama sekali. Rupert berkata, saat ini, patriark kita telah mengirim orang ke suku Foxtail, suku Tus, dan suku Heiao, dengan harapan dapat menyatukan 3 kuasa Sage untuk maju dan mundur bersama. Yah, ketiga klan itu seharusnya tidak menolak untuk datang, lagi pula, bibir mereka sudah mati dan gigi mereka sudah dingin. Sulang mengangguk dengan sungguh-sungguh, tetapi dia ingin tertawa. Mengingat Rupert memiliki 10.000 kepala, dia tidak dapat berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci legendaris berdiri di depannya, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya pada tingkat seni bela diri. Tentu saja, Dewa Meteorit Taiji di tangan Sulang tidak palsu. Jika suku tanduk perak dan ras asing lainnya berani menyerang wilayah suku roh angin, maka larilah ke kota utama. Selain itu, Huang Fuqin seharusnya tidak dapat menerobos segera, tetapi dapat dianggap sebagai orang suci bela diri sejati.
Benar, pada saat ini, Rupert berkata secara misterius, tuanku yang tidak bernama, aku punya berita lain di sini. Hah, berita apa? Sulang bertanya dengan rasa ingin tahu. Seniorku di kota utama memberitahuku. Dikatakan bahwa ada warisan di tepi suku tanduk perak dan ekor rubah kita. Warisan itu dikatakan ditinggalkan oleh orang suci agung 7 bintang. Pada saat itu, orang suci Yaochi, orang suci Ciri, dan orang suci Tianyun semuanya akan berkumpul. Rupert berkata dengan sedikit kegembiraan, kami, klan tanduk perak, jelas tidak memiliki kualifikasi untuk merebut warisan. Tetapi jika kami dapat menyenangkan ras suci tertentu dan membiarkannya mendukung kami tidak perlu takut dengan ras roh angin. Warisan martial Sein, klan Sein Yaochi, klan Sein Ciri, klan Sein Tianyun. Sulang mengangguk samar, itu kesempatan, tetapi Anda harus berhati-hati untuk menghancurkan suku tanduk perak. Bagaimanapun, orang-orang besar itu tidak ramah. Ya, saya tidak tahu apa rencana di atas. Ekspresi Rupert meredup, hei, saya tidak dapat berpartisipasi dalam apapun di bawah basis kultivasi saya. Kalau begitu cepatlah dan berlatih. Pihak saya, setelah mendistribusikan pil, saya juga akan mencari terobosan. Saya bilang saya akan pergi ke kota-kota lain untuk mengumpulkan kebajikan yang baik, tetapi sekarang tampaknya saya hanya bisa menyerah. Sulang tersenyum dan melambaikan tangannya. Reaksi ras asing itu hampir bisa dipahami, dan dia tidak ingin berbicara dengan Rupert lagi. Ya, Tuan tidak dikenal. Rupert mengangguk dan segera pergi. Segera setelah itu, kupikir prajurit dari istana Tuan Kota datang ke Sulang dan berdiri dengan hormat, menunggu instruksi. Pergilah, panggil prajurit kota. Sulang mengangguk. Ya, tuanmu pertemuan Jiaodan yang awalnya dijadwalkan akan diadakan 3 hari kemudian akan diadakan lebih awal. Ketika banyak prajurit suku tanduk perak terkejut, mereka juga sangat gembira. Di tengah jalan sebelumnya, Sulang menyiapkan meja dan membagikan obat. Jika sebelumnya, Sulang mungkin masih sedikit bersemangat. Namun sekarang, keuntungan yang diperoleh dari pil-pil ini tidak dapat membuatnya merasa bergejolak. Setelah menyebarkan pil-pil itu, Sulang tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Rupert, dan langsung meninggalkan kota. Tanduk perak, ekor rubah, taring ganas, yao hitam, dan ras-ras lainnya. Sulang menatap ke langit, ada juga warisan dari orang suci bela diri, orang suci Yaochi, orang suci Ciri, dan orang suci Tianyun. Benua Changlan memang luas dan menakjubkan. Beberapa emosi. Dalam kesadaran laut, jiwa Huang Fuqin tiba-tiba merasakan ledakan emosi, dan dia ingin bertemu Sulang. Pada saat yang sama, Yupai dari komunikasi menerima pesan Huang Fuqin. Tuan, klan saya telah dihibur oleh saya, dan orang-orang telah mendapatkan kembali semangat mereka. Saya telah menyerahkan sisa tugas kepada bawahan saya. Pergilah ke markas besar kamar dagang Jiutian, saya menunggu Anda di sana. Sulang mengembalikan pesan tersebut, lalu menggantinya dengan klon, dan datang ke markas besar kamar dagang Jiutian. Tidak lama kemudian, Huang Fuqin mendatangi Sulang dengan penuh semangat, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Sulang juga bisa merasakan sedikit kecemasan dari api jiwa di lautan pengetahuan. Jelas, orang tua ini tidak sabar untuk pergi ke bintang biru. Sulang melengkungkan bibirnya dan berkata, menerobos alam adalah yang paling mudah tersinggung, perhatikan. Bawahan ingat, ekspresi Huang Fuqin menjadi datar, dan emosinya perlahan mereda. Ayo pergi. Sulang mengangguk tanpa komitmen, aku telah merusak formasi perluasan retakan ruang waktu sebelumnya. Aku harus mengaturnya kembali. Selanjutnya, Sulang pertama-tama menghubungi Yan Xingxing dan memberikan ventilasi. Kemudian membawa Huang Fuqin ini ke pintu masuk retakan ruang waktu sebelumnya. Tanah ditutupi dengan jejak pertempuran besar itu, dan tanahnya benar-benar merah sejauh puluhan mil. Belum lama ini, Sulang memenggal kepala kedua Valkyrie di sini. Melihat tempat di mana Xiaoyan dan Ling Huhao dimakamkan, Huang Fuqin menghela nafas tanpa sadar. Melihat ini, Sulang tidak menghukumnya. Orang bukanlah tanaman, bagaimana mereka bisa kejam? Minggirlah, aku harus menyiapkan formasi. Sulang melambaikan tangannya, Huang Fuqin tahu, dan segera mundur puluhan mil, mengamati dari kejauhan. Sistem, perbaiki formasi untukku. Pikiran Sulang bergerak, dan formasi sebelumnya yang memperluas celah dalam ruang dan waktu muncul kembali satu demi satu. Formasi ini dikendalikan oleh Sulang,
dan secara alami dapat disempurnakan lagi. Di kejauhan, Huang Fuqin tidak dapat menahan rasa terkejut ketika dia melihat Su Lang melambaikan tangannya. Formasi berskala besar muncul dari udara tipis. Kita harus tahu bahwa suku Fengling. Mereka awalnya mengatur formasi gabungan ini untuk memperluas celah ruang waktu, tetapi butuh banyak penyihir formasi dan setengah tahun penuh. Tetapi bagi Su Lang, satu waktu bernapas adalah beberapa formasi. Selain itu, kualitas formasi ini jauh lebih baik daripada yang diatur oleh penyihir susunan ras roh angin. Hampir satu formasi dapat mengalahkan dua. Ini sangat kuat sehingga bahkan Huang Fuqin tercengang. Sekitar 3 jam kemudian, Su Lang mengatur puluhan ribu formasi. Kombinasi formasi ini telah membentuk formasi tingkat Sein sejati. Retakan ruang dan waktu, buka. Pikir Su Lang, semua formasi menjadi cerah. Kekuatan agung bekerja pada retakan dalam ruang dan waktu, secara bertahap membukanya. Wow, dalam sekejap, pusaran abu-abu besar memenuhi langit di atas. Huang Fuqin, apa yang kau tunggu? Su Lang meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik untuk melihat Huang Fuqin yang sedang linglung. Tuan, aku di sini. Huang Fuqin tersadar dengan ganas, dan segera terbang ke sisi Su Lang. Pergi, Su Lang berteriak dengan suara rendah, dan Huang Fuqin naik ke langit, terjun ke celah-celah waktu dan ruang. Dalam sekejap mata, rasa penindasan datang, dan kelima indera langsung menjadi kacau. Segera setelah itu, perasaan aneh itu menghilang, dan bumi bintang biru muncul di depan matanya. Gunung-gunung runtuh, bumi tenggelam, sungai pecah, dan kota runtuh. Ada jejak pertempuran di mana-mana dan reruntuhan di mana-mana. Ini adalah trauma dan rasa sakit yang disebabkan oleh perang. Huang Fuqin mengikuti Su Lang dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, sekelompok bayangan gelap bergegas di tanah yang jauh, dan di langit, banyak bayangan berubah menjadi pita dan terbang menuju Su Lang di bumi. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berlari menuju ke arah retakan ruang dan waktu. Di antara kerumunan ini, para siswa Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, para siswa yang dipukuli oleh Su Lang selama pertarungan judi, para siswa yang sangat terinspirasi oleh kelas besar Su Lang, dan An Xin, Xiao Ning, Yun Yemeng, Miao Fei Chen. Ada penduduk kota Dongfang yang diselamatkan oleh Su Lang. Para prajurit yang menggigil di bawah puluhan binatang buas tingkat es, para prajurit yang berlutut di depan Su Lang dan menawarkan harta karun. Ada juga para prajurit yang menyaksikan kekuatan ganas Su Lang di kota Nanlin, penguasa kota Yinzhou, Bao Zeng, Yu Feng dan yang lainnya yang memiliki benteng mepel merah. Mereka menatap sosok muda di bawah retakan ruang dan waktu, dan mata mereka menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang kuat. Itu adalah Dewa Bela Diri Su Lang. Yang berdiri di belakang Dewa Bela Diri Su Lang, dengan hormat, adalah orang bijak semu dari ras Fengling. Hahaha, orang bijak semu dari suku Fengling berdiri di belakang Valkyrie sukuku seperti antek, sungguh menyegarkan. Ya, suku Fengling telah menyerah, dan kabut suku manusia kita akhirnya menghilang. Semua ini adalah penghargaan dari Dewa Bela Diri Su Lang dan Dewa Bela Diri Yan Xingxing. Tanpa mereka, tidak peduli seberapa keras kita berjuang, itu akan sia-sia. Ya, terutama Dewa Bela Diri Su Lang, dia adalah pejuang hebat dari ras manusia kita untuk membalikkan keadaan dan menentukan hasilnya. Ngomong-ngomong, Dewa Bela Diri Su Lang dan aku masih teman sekelas. Saat itu di ruang ujian Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, aku kehilangan 100.000 batu roh kelas menengah darinya. Xiongte ini, ternyata kau juga memiliki persimpangan dengan Su Lang, Dewa Perang. Saat itu, aku juga mengobrol dengan senang dengan Dewa Su Lang di tempat kecil. Hei, hancurkan saja, kami tidak percaya. Petik 2 petik 2. Para prajurit bergegas dan berbicara, dan pusat dari semua topik adalah Su Lang. Klan Fengling agak pendiam di sini. Mereka berkumpul bersama dan bergegas menuju celah-celah waktu dan ruang dengan langkah berat. Seseorang menatap Huang Fuqin di langit, dengan harapan tersirat di matanya, berharap bahwa semua ini palsu. Namun melihat penampilan Huang Fuqin yang rendah hati, mereka juga tahu bahwa semua ini benar. Klan Fengling dikalahkan, dan orang bijak semu menyerah. Para pejuang suku roh angin ini belum dihibur oleh Huang Fuqin, dan hati mereka penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Dan sumber dari ketakutan dan kebingungan ini adalah Panglima Perang Manusia, Su Lang, yang berdiri di depan Huang Fuqin dengan kedua tangan di punggungnya, dan menatap dunia. Pada saat ini,
Sulang melayang di udara, dan triliunan makhluk di bumi datang menemuinya. Sulang, Yan Hingsing mendatangi Sulang terlebih dahulu, dengan senyum yang sangat santai di wajahnya. Dia telah memikul beban berat selama lebih dari 1000 tahun, dan begitu dia terbebas darinya, dia berjalan dengan lompatan. Tuan Yan Hingsing, terima kasih banyak. Sulang menjawab dengan senyum tipis. Oh, jangan panggil aku orang dewasa, panggil saja aku Lao Yan. Yan Hingsing tertawa terbahak-bahak, selain itu, di masa depan, baik ras manusia maupun ras Fengling akan menghormatimu. Aku berencana untuk berjalan-jalan, berlatih dalam retret, dan menikmati hidup. Hah, Old Yan, apakah kamu ingin menikmati hidup? Sulang mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit keceriaan, kamu takut akan mendapat masalah, dan kamu akan mengelola ras manusia mulai sekarang. Bagaimanapun, aku masih sangat muda dan aku masih perlu berlatih lebih keras untuk meningkatkan diriku sendiri. Apa? Wajah Yan Hingsing terkejut, matanya melebar, aku telah bekerja keras selama lebih dari 1000 tahun, dan kamu tidak akan membiarkanku beristirahat. Aku tidak ingin mengelola kios sebesar itu. Apakah kamu ingin pensiun tanpa menunggu kandidat yang cocok? Sulang menyentuh hidungnya dan tersenyum, pokoknya, kamu bisa bermain-main saat kamu baik-baik saja, dan tidak ada tekanan. Petik 2. Petik 2. Yan Hingsing terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau begitu pasti ada kesempatan untuk menjadi, baik-baik saja, baiklah, aku akan bertahan. Dalam 2 kata, tugas penting mengelola ras manusia masih jatuh pada Yan Hingsing. Sulang telah berhasil menjadi penjaga toko. Pada saat ini, para pejuang ras manusia dan para pejuang ras roh angin juga datang ke sekitarnya satu demi satu. Tatapan mata kekaguman, penghormatan dan pemujaan semuanya terfokus pada Sulang. Perang telah berakhir. Sulang melihat sekeliling kerumunan yang gelap dan tersenyum. Perang telah berakhir. Huang Fuqin melangkah maju dan juga mengumumkan kepada para prajurit klan Fengling. Segera, dia mundur di belakang Sulang dan berdiri dengan kepala tertunduk dan penuh hormat. Ketika para prajurit klan Roh Angin melihat pemandangan ini, secercah harapan terakhir di hati mereka juga hancur. Pada saat ini, Huang Fuqin tersenyum dan berkata dengan keras, meskipun klan Fengling dikalahkan, itu tidak akan menyebabkan nasib buruk. Di bawah kepemimpinan Wu Xuan Sulang, kita akan berkembang dan tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dan mendaki ke puncak baru. Aku akan segera membuktikannya kepadamu, jadi jangan berkabung, jangan bersedih. Begitu ucapan ini keluar, semua prajurit klan Fengling terkejut. Anda dapat mendengar dari kata-kata Huang Fuqin bahwa dia benar-benar bersedia. Selain itu, dapat juga didengar bahwa Sulang, dewa umat manusia, tidak bermaksud untuk menghukum klan Fengling, tetapi ingin membantu klan Fengling berkembang. Jika Huang Fu menyerah dengan sukarela, seberapa kuatkah dewa bela diri Sulang? Seberapa murah hatikah Sulang Wuxian untuk membantu perkembangan klan Fengling terlepas dari kecurigaan sebelumnya? Mata prajurit roh angin yang menatap Sulang berangsur-angsur berubah. Setidaknya, kebencian yang tersembunyi di mata itu berangsur-angsur mencair. Mulai sekarang, dewa bela diri Sulang akan menjadi rekan penguasa ras Fengling dan ras manusia kita, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Huang Fuqin segera berkata ketika dia melihat mentalitas para prajurit klan Fengling berubah ke arah yang baik. Temui rekan penguasa, temui rekan penguasa. Petik 2. Petik 2. Satu persatu prajurit klan Fengling berlutut. Aku memberikan kebaikan kepada ras Fengling. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kejahatan berat dapat dihindari, kejahatan hidup tidak dapat dihindari, dan mereka yang telah melakukan kejahatan selama 2000 tahun terakhir akan dihukum sebagaimana mestinya. Pelaksanaan khusus dari masalah ini diputuskan oleh Yan Hingsing dan Huang Fuqin. Mendengar ini, para prajurit Teran menghela nafas dengan keras, sementara orang-orang Fengling panik dan menyesal. Kebencian antara kedua ras tidak semudah itu untuk menghilang, ras Fengling harus dihukum, dan ras manusia harus diberi kompensasi. Jika tidak, itu akan menjadi bom besar. Dan metode Sulang bukanlah satu ukuran yang cocok untuk semua, tetapi untuk memberikan hukuman yang pantas, yang adil dan pantas, dan para prajurit klan Roh Angin secara bertahap menerimanya setelah panik. Baiklah, setelah perang, 100 sampah sedang menunggu untuk dihidupkan kembali. Kedua klan harus berjalan beriringan dan mereka semua harus dipisahkan. Sulang melambaikan tangannya dan menghilang di tempat. Sebelum pergi,
dia meninggalkan pesan untuk Yan Hingxing dan Huang Fuqin, dan memutuskan untuk menemuinya. Setelah Sulang pergi, Yan Hengxing dan Huang Fuqin pertama-tama menangkap beberapa model untuk diadili. Misalnya, prajurit manusia dari keluarga jin yang melakukan pemerkosaan, seperti prajurit Feng Ling yang menggerakkan gelombang binatang buas untuk menyerang dan membunuh orang tanpa izin, Del. Di sisi lain, Sulang datang ke asrama Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Melihat ruangan yang familiar di depannya, Sulang tidak bisa menahan senyum. Segera, dia mulai memurnikan pil dan mensintesis pil suci. Setelah mengetahui tentang keberadaan klan suci Yaoqi, klan suci Ciri, dan klan suci Tianyun, dia juga merasakan urgensi. Rupert dari tanduk perak benar. Jika suku tanduk perak, ekor rubah, gigi ganas, dan suku-suku lainnya memeluk paha suku suci, biarkan. Ras suci itu berfokus pada ras roh angin dan ras manusia, itu benar-benar masalah besar. Bagaimanapun, klan suci memiliki setidaknya satu orang bijak bela diri, dan lebih mungkin memiliki beberapa orang bijak bela diri. Ini seperti ras roh angin memiliki beberapa Valkyrie. Oleh karena itu, ras manusia dan ras roh angin harus memiliki kekuatan penjaga yang cukup kuat. Hal-hal seperti Dewa Petir Meteorit Taichi tidak layak disebutkan di mata Wu Sheng. Hanya Wu Sheng yang asli yang dapat melawan Wu Sheng. Sulang ingin menggunakan sumber daya yang sementara tidak dapat digunakan untuk melibatkan dua orang bijak bela diri untuk menjaga rumah. Nah, selain Wu Sheng juga membutuhkannya. Dalam sekejap, malam berlalu. Semua pil tingkat suci yang dapat disintesis telah dibuat, selain jumlah yang kurang dari 10 pil tingkat dewa yang tidak dapat disintesis. Tepat pada saat ini, Yan Hingxing dan Huang Fuqin menangani masalah umum dan menyerahkan masalah yang lebih spesifik kepada para prajurit di bawah untuk menanganinya, dan mereka datang untuk menemukan Sulang.